Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Bapak Ibu, saat ini saya selaku pengawas pembina dari SDN 02 Madiun Lor. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM, yang kebetulan sekali pada saat ini kepala sekolah akan mengambil bedah visi, misi, tujuan berdasarkan hasil rapot pendidikan dengan memanfaatkan komunitas belajar intern sekolah di SD Mada AE. Baik, kita simak bersama Bapak Ibu penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Juli Sugianingsih. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu guru, staf karyawan karyawati SDN 02 Madiun Lor yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Bapak Ibu, untuk komunitas belajar intern siang hari ini kita akan mengisi dengan bedah visi, misi, tujuan dari SDN kita berdasarkan rapot pendidikan. Bapak Ibu, sebelum saya melangkah lebih jauh terhadap bedah visi misi dari rapot pendidikan kita, saya sebelumnya ingin bertanya terlebih dahulu. Bapak Ibu, masing-masing dari Bapak Ibu tadi pasti dari awal berangkat dari rumah Bapak Ibu memiliki tujuan. Ya kan? Nah, sekarang saya ingin tahu tujuan dari Bapak Ibu datang ke SDN 02 Madiun Lor itu apa? Monggo, Bu Yesi. Tujuan saya datang ke sekolah ini sepertinya untuk membantu anak-anak dalam belajar. Jadi mengantarkan anak-anak, mendampingi untuk kegiatan belajar. Oke, bagus sekali, tujuan mulia. Nah, kalau visinya Bu Risa, mesti punya visi ya, visi. Visinya Bu Risa itu apa terhadap sekolah kita ini? Nah. Terima kasih Bu Yuli untuk visinya bagi anak-anak, biarkan anak-anak bisa jadi pandai, tapi juga memiliki akhlak yang baik, memiliki rasa empati dan simpati. Nah, luar biasa ya, visi, misi dari masing-masing Bapak Ibu ternyata memiliki visi dan misi. Termasuk kita dalam hidup itu harus mempunyai tujuan, visi, dan misi. Nah, memang betul, visi, misi, dan tujuan itu adalah satu komponen untuk memajukan suatu lembaga, terutama satuan pendidikan. Nah, sebelum saya melangkah, apa sih sebetulnya visi itu? Nah, visi merupakan gambaran ya atau pandangan jangka panjang yang diinginkan atau diharapkan oleh suatu individu ya, kita ya dalam hidup kan punya visi dalam bentuk kelompok maupun organisasi, dan visi ini biasanya menggambarkan keadaan yang paling ideal. Nah, paling ideal atau tujuan akhir yang hendak kita capai di masa depan. Nah, selanjutnya, lalu apa misi? Nah, kita harus tahu. Kalau misi kira-kira apa, Bapak Ibu? Misi itu, ya, gimana? Misi itu menggambarkan tugas pokok yang harus dilakukan untuk mencapai suatu visi tertentu. Tentunya
Ada tugas pokok dalam jangka menengah, jangka pendek, maupun jangka panjang. Betul. Kemudian elemen misi itu harus mengandung tujuan, harus bisa memuaskan pemangku kepentingan, dan di dalamnya harus memuat nilai-nilai dan prinsip inti yang dipegang teguh, serta ruang lingkup kegiatan yang dilakukan. Itu elemen yang terdapat di dalam misi. Lanjutnya, pengertian tujuan. Nah, semua orang butuh tujuan, punya tujuan. Kayak saya datang ke sini, saya tujuannya adalah untuk membuat SD ini menjadi SD yang hebat, SD yang bisa bersaing, memiliki daya saing dengan SD-SD lain yang ada di Kota Madiun. Jadi, tujuan di sini adalah hasil yang ingin dicapai, tentunya di garis bawahi bahwa tujuan ini harus ada namanya indikator pencapaian. Nah, lanjut. Nah, ciri utama tujuan itu ya harus spesifik. Spesifik itu harus jelas, terinci, terukur, kemudian dapat dicapai, relevan, dan waktunya memiliki jangka waktu tertentu. Lanjutnya, nah sekarang hari ini, apakah visi, misi, dan tujuan sekolah kita ini sudah sesuai? Mari kita bedah sama-sama. Nah, Bapak Ibu, dari hasil rapot pendidikan tahun 2024 menjelaskan bahwa hasil rapot pendidikan kita alhamdulillah ini hijau semua. Tetapi kita jangan lengah, karena hijau ini ada beberapa bagian atau elemen atau dimensi yang mengalami penurunan. Contoh, kemampuan literasi kita. Dari tahun 2023 ternyata, bagaimana Bapak Ibu? Kemarin sudah kita lihat sama-sama. Menurun ya, menurun walaupun tidak banyak sih. Kalau 2023 95 ini jadi 90. Kemudian, apalagi yang menurun? Kualitas pembelajaran kita juga. Kemudian, apalagi? Karakter ya, karakter kita juga menurun, tapi di sisi lain kita juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah dalam bidang numerasi, dan itu hasil kerja keras Bapak Ibu dan kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemudian yang paling menonjol adalah iklim kebinekaan. Iklim kebinekaan ini di rapot juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, Bapak Ibu, dari hasil rapot ini maka kita perlu mengkoreksi diri. Jadi hasil rapot pendidikan ini adalah digunakan sebagai bahan perencanaan kita untuk melakukan refleksi. Disinilah pentingnya refleksi. Nah, seperti kalau panjenengan habis melakukan pembelajaran, selalu panjenengan melakukan apa? Refleksi. Contoh refleksi kalau untuk pembelajaran seperti apa, Bu Hilda? Yang pernah Bu Hilda lakukan? Iya. Iya, seperti itu, Nje. Nje. Kalau yang lainnya, Bu Nurul mungkin? Mungkin waktu pembelajaran kita menggunakan media atau model belajar. Iya. Kira-kira di situ murid-murid tadi apa itu ikut berpartisipasi secara aktif apa tidak, Iya. berhasil apa tidak menggunakan model seperti itu. Nah, dari catatan-catatan yang panjenengan kumpulkan dari siswa itu dicatat tidak Bapak Ibu? Dicatat, dan itu sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita di masa mendatang. Seperti itu. Nah, rapat pendidikan juga demikian Bapak Ibu. Ini yang memperbaiki bukan tugas utama hanya kepala sekolah saja, tapi seluruh elemen yang ada terlibat di dalam sekolah. Lanjut, Bu. Nah, ini seperti ini ya. Ini ya. Kalau ini numerasi tadi meningkat ya, peningkatan yang paling tinggi dari 60 kemarin nilainya sekarang jadi 80. Terus literasi murid juga
mengalami penurunan J dari 95 jadi 90. Terus ini karakter juga mengalami penurunan. Nah, ini perlu kita koreksi hari ini. Di mana letak kesalahannya? Apakah di tujuan atau visi misi kita belum mencantumkan karakter atau bagaimana? Kita bedah hari ini. Lanjut. Nah, nih ide keseluruhan yang didapat dari rapot pendidikan ternyata catatannya seperti ini Bapak Ibu. Salah satu contoh untuk meningkatkan capaian literasi, ini tadi literasi, itu dengan meningkatkan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Berarti di sini yang perlu ditingkatkan adalah kita, SDM para gurunya. Kita jangan merasa kalau guru itu mesti aku tuh guru mesti benar, belum tentu ya. Kita masih harus belajar karena tidak ada manusia yang sempurna seperti ini. Nah, sekarang kita lihat visi misi tujuan kita. Oke, saya akan bagikan kertas kepada Bapak Ibu. Mari kita koreksi dari visi, dari misi, dan juga dari tujuan sekolah kita. Nah, Mbak Anda semua sudah pegang ya, alhamdulillah. Santai aja, boleh kita saling berdiskusi ya, tukar pendapat. Ini visi SDN kita. Terwujudnya peserta didik yang tangguh dalam IMTA. Unggul dalam iptek, berkarakter serta berwawasan lingkungan. Nah, di sini digarisbawahi tangguh dalam IMTA. Nah, kita lihat ya, tangguh dalam IMTA. Ini sudah masuk karakternya belum Bapak Ibu? Kira-kira. Mungkin ada pendapat lain? Pak Wawan mungkin? Gimana Pak Wawan? Ya, Oke, berarti untuk karakter tadi masuk ya. Kalau unggul dalam iptek, bagaimana? Kira-kira pas tidak? Alasannya Bu Yesi? Ya, Bu Yesi bilang pas mesti ada punya alasan. Ayo. Karena kan alhamdulillah guru di SDN Dharma ini juga semua insya Allah berkemampuan untuk menjalankan teknologi sekarang dan menerapkannya di setiap pembelajaran. Tapi kan juga di sini juga ada ekstra yang terkait dengan podcast itu kan juga termasuk dalam iptek juga. Oh gitu nje, iya. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin tanyakan berwawasan lingkungan. Sekolah kita kan sekolah adiwiyata mandiri, kita ketahui semua. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, ini kita membongkar, bukan membongkar aib, membongkar realita yang harus kita perbaiki. Contoh, berwawasan lingkungan. Saya masih melihat, entah panjenengan memperhatikan atau tidak, anak-anak kita itu masih sering buang sampah. Ya kalau habis membersihkan, saya lihat itu tidak dibuang ke tempatnya. Kadang masih ada yang belum bersih, dibuang di pojok. Saya sering ingatkan seperti itu. Nah, apa mungkin ini ya Bapak Ibu penyebabnya karakter kita turun itu apa yang di pas berwawasan lingkungan ini ya? Gimana kalau menurut Bapak Ibu? Ya, pertama. Iya. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Tidak apa-apa. Ini kita fair saja. Kita bedah rapor kita dari kita untuk perbaikan kita semua. Monggo. Tidak apa-apa. Monggo, Bu Rita. Bu Risa. Ya. Terima kasih, Bu Yuli. Memang untuk saat ini kami sebetulnya juga menyadari untuk anak-anak tentang peduli lingkungan itu juga mengalami penurunan mungkin Bu. Laras ya. Jadi memang mungkin kita apalagi kita sekolah kita menyandang status adiwiyata mandiri itu memang berat dan harus kita pertahankan juga.
juga PR kita tentang lingkungan sekolah juga banyak sekali, Bu. Kita juga menyadarinya. Jadi memang harus kita hidupkan lagi pokja-pokja mungkin, Bu, dan juga menyonding anak-anak untuk tiap harinya tanpa rasa bosan, menyonding anak-anak, menyerukan anak-anak untuk peduli dengan lingkungan dari contoh hal-hal kecil seperti itu tadi, sampah, kemudian kebersihan lingkungan kelas harus diperhatikan ya, harus diingatkan ya. Iya, betul. Terima kasih masukannya. Berarti apa yang saya lihat dengan panjenengan lihat sama klub ya, berarti yang perlu karakter yang perlu kita bangun di sini, yang perlu ditingkatkan lagi adalah yang ini Oke, sekarang sebelum melangkah, coba panjenengan refleksikan yang visi dulu, tulis di kertas masing-masing. Apakah visi sekolah yang di atas tadi yang kita baca itu jelas menginspirasi? Kemudian apakah visi sekolah itu sudah mencerminkan dengan apa yang kita harapkan untuk pengembangan siswa kita, dan sejauh mana visi misi sekolah ini secara praktis terrealisasi atau terrealis? Monggo bisa berdiskusi dengan teman kanan dan kirinya, dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, dengan teman sejawat. Manfaatkan kombel untuk berdiskusi nanti ya. Ini sebagai bahan masukan untuk saya. Iya, 2 kelompok. Yeah. Kelompok kelas Enggak. Bisa berdiskusi. Nah, nggak apa-apa Bu. Misalnya ada masukan saya kok nggak pas yang nomor 3 ini masih. Nah ini saya untuk menyimpulkan apakah visi kita itu diperbarui atau tidak, atau sudah sesuai gitu. Nggak apa-apa. Ya betul, intinya nanti dari kalimatnya atau apa. Ini baru visi loh, bedah visi saja ini, belum misi, sebentar. Ya, mungkin ada yang sudah punya awang-awang, punya mau diungkapkan, nggak apa-apa. Monggo Bu Ana. Ini Bu Ana dari satu pertanyaan satu. Visi sekolah itu sudah jelas menginspirasi. Kemudian untuk yang kedua juga sudah sesuai dengan arah yang diinginkan untuk perkembangan siswa ke depannya. Nah, ini yang poin 3 ini yang masih harus kita pikirkan lebih detail. Karena untuk mencapai visi sesuai dengan harapan kita itu kan misi-misi yang harus dijalankan, kegiatan yang harus dilakukan itu kan memang harus sesuai dengan realita. Realita. Kadang-kadang ekspektasi itu tidak sesuai. Ya, dari betul. kitanya sendiri, dari Bapak Ibu guru itu sudah melakukan sesuai dengan petunjuk, katakanlah seperti itu, tapi kita tidak tahu bagaimana umpan balik dari siswa kan tidak sesuai dengan harapan guru, yaitu mungkin yang harus kita pikirkan bersama supaya lebih realistis dan praktis ya penerapannya ya. Oke, dari guru maupun umpan balik dari siswa. Matur sembah nuwun Bu Ana CS ya ini ya. Untuk kelompoknya Bu Yesi bagaimana Bu Yesi? Bu, ini untuk kelompok kami berdiskusi awalan dengan Bu Hilda.
Nah, kebetulan untuk poin nomor 1, apakah visi sekolah jelas dan menginspirasi? Menurut kami itu sudah jelas. Mungkin ada sedikit Revisi. revisi dari kami terkait tentang berwawasan lingkungan. Tadi kan di visi ada berwawasan lingkungan, Bu. Nah, kalau dengan kata-kata mungkin berwawasan lingkungan itu hanya terkait dengan pengetahuan mungkin. Mungkin apakah perlu digantikan dengan berbudaya lingkungan. Kalau berbudaya lingkungan itu kan mungkin lebih pembiasaan ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk poin nomor 2 dan 3 sama seperti Bu Ana sudah sesuai. Alhamdulillah. Berarti kita sepakat ya kalau visi itu sudah sesuai. Cuma berwawasan lingkungannya tadi kita ganti dengan berbudaya lingkungan. Terima kasih. Masukan yang luar biasa. Jadi seperti ini yang saya harapkan. Jadi kata-kata memilih kata-kata yang pas itu ternyata ya sulit juga. Karena apa? Kata-kata itu mencerminkan nanti efeknya ada ya. Efeknya ternyata ya seperti tadi, kalau berwawasan kan berarti cuma pengetahuan saja. Jadi dia belum ada timbul sifat untuk apa? Iya, menjadikan itu suatu kebiasaan atau habitual action atau kebiasaan untuk budaya, ya, betul. Terima kasih. Berarti yang kita garap di sini adalah berbudaya lingkungan, yaitu ini karakternya ya, misalnya karakternya berbudaya lingkungan. Oke, terima kasih masukannya. Kita kembali, kalau visi sudah kita lanjut ke misi. Nah, misi. Ini Bapak Ibu, dari misi ini sebetulnya jujur ini dulu peninggalannya Pak Gun, tapi sudah saya sempurnakan. Kalau dulu tidak ada berkarakter profil pelajar Pancasila, ini sudah saya tambahkan. Tapi saya ingin tahu mengapa dari 4 visi ini ternyata nilai karakter kita masih nyuwun sewu mengalami penurunan dari hasil rapot. Makanya kita perlu mengkoreksi, merefleksi sama-sama. Ayo dari misi yang pertama. Coba menanamkan keyakinan akidah, perilaku berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia sesuai ajaran agama. Pas atau tidak tadi unggul dalam imtak ya, berarti ini masuk tidak kalau dikatakan ini? Masuk ya? Masuk. Ada yang lain mungkin? Pak Wawan, Bu Hilda? Oke, bisa ya? Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek. Karena di sana ada kata-kata tadi di misi ini, nih, unggul dalam iptek, berarti dalam memberikan pelayanan kepada anak, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua disesuaikan dengan tuntutan masyarakat atau tuntutan zaman, yaitu sekarang kan zamannya zaman iptek ya, apalagi Madiun sebagai kota digital ya, smart city. Jadi kedua bagaimana Bapak Ibu? Bisa diterima? Bisa. Sesuai. Nah ini 3, menumbuhkan pribadi yang kuat, berdaya saing tinggi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini karakter. Nah ini karakter. Bagaimana? Atau kurang pas Bu? Nggak apa-apa. Kita di sini sharing, sifatnya sharing untuk menyempurnakan kembali visi misi kita. Sebelum saya nanti menuangkannya dalam kurikulum satuan pendidikan. Monggo. Gimana Bu Hilda? Oke. Udah. Oke lah. Simpan dulu ya. Oke, yang keempat, menumbuhkan sikap peduli lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah ini, saya kadang itu agak kesulitan Bapak Ibu, jujur, dalam merumuskan ini, yang keempat ini, yang berbudaya lingkungan tadi. Kata-katanya menumbuhkan sikap peduli lingkungan, ini apakah sudah pas dengan berbudaya lingkungan? Kalau saya gantikan berbudaya lingkungan. Iya, kalau udah peduli berarti kan sudah otomatis berbudaya. Ya nggih. Berarti
Sudah pas. Oke. Sekarang ini ada panduannya untuk menguresi misi. Ini panjenengan jawab pertanyaan saya ini. Misi tadi apakah sudah sesuai dengan pertanyaan 1 sampai 3? Monggo. Diskusikan dengan temannya. Ya. Yang pertama, apakah misi sekolah memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai sekolah? Apa masih rancu? Ya, Bapak. Terus, apakah misi sekolah mencakup komitmen terhadap pembelajaran, pengembangan karakter, dan kesejahteraan siswa? Dan yang ketiga, sejauh mana misi sekolah terintegrasi dengan praktik kehidupan sehari-hari? Balik lagi tadi ya. Nah, monggo. Misi sekolah kita tadi yang ada 4 ini apakah sudah mencerminkan pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketiga tadi yang ini. Ini. Monggo. Siapa yang mau berpendapat? Boleh. Nah. Santai Bapak Ibu. Ya, ada yang mau berpendapat? Oh ya, Mbak Nurul. Oh, Bu Nurul sudah siap. Monggo. Enggak, Bu Nurul, dari pertama misi sekolah. Ya. Untuk refleksi misi sekolah mungkin poin 1, 2 itu sudah dapat diterima. Sudah cocok. Kalau yang ketiga, sejauh mana misi sekolah terintegrasi dengan praktik sehari-hari di sekolah, mungkin ini yang perlu ditekankan. Sudah ada, tetapi belum maksimal gitu. Penerapannya ya, berarti kita nanti arahnya nanti ya, programnya ya. Oh, ke arah program. Ditekankan lagi misalnya untuk programnya diaktifkan kembali. Kalau mau budaya mungkin nanti kan tanpa disuruh mereka sudah ada kesadaran, betul. Mungkin nanti peringatan-peringatan hari penting itu juga kaitan dengan lingkungan hidup misalnya. Kan ada banyak hari-hari itu. Hari diingatkan kembali atau kita mau cetaknya gitu biar anak-anak juga hafal dan gitu. Mungkin selain itu kegiatan yang bisa dilakukan dibanding mungkin nggak jauh-jauh kita ke FH gitu melihat mengenalkan tanaman-tanaman dengan. Oke, terima kasih Bu Nurul masukannya. Berarti untuk misi sekolah kita ini masih tetap dipakai ataukah disempurnakan, yang bagian mana yang akan kita sempurnakan? Tadi 1, 2, 3 bisa diterima, yang 4 ini bunyinya menjadi apa? Monggo, mungkin ada usulan. Menjadikan warga sekolah yang peduli terhadap, menjadikan kan berarti menuntun ya, berarti belum terbentuk ya. Ya, belum membudaya. Padahal kan misi ini kan untuk mewujudkan visi. Berarti apa ini? Menjadikan ini berarti diganti mewujudkan. Jadi mewujudkan, warga sekolah. Oh iya, betul. Terima kasih. Iya, ini harus kata kerja ya. Berarti ini jadi terwujudnya warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan dan tanggap terhadap upaya pelestarian lingkungan. Oke, itu. Jadi yang kita rubah adalah kata ya, menjadikan menjadi terwujudnya. Oke. Terima kasih masukannya, tadi ada 2 poin ya.
Kalau tadi di visi dirubah berbudaya lingkungan, kalau yang ini di misi menjadikan menjadi terwujudnya. Terima kasih. Kita lanjut mereview tujuan. Nah, ini mana tujuan kita? Tujuan sekolah kita, Nji. Nah, sebentar. Nih kita. Nah, ini tuh. Oh, ini menumbuhkan. Oh, maaf. Tadi ini saya lihat ini deh, yang tadi review tujuan itu tujuannya ini berarti jadi terwujudnya ya. Kalau yang ini misinya tadi menumbuhkan jadi apa? Ini semua menumbuhkan, menanamkan. Menumbuhkan, mewujudkan. Gimana Pak Wawan? Sudah menumbuhkan. Sudah. Jadi berarti di sini menjadi terwujudnya. Untuk tujuan jadi berubah jadi terwujudnya. Begitu, Nje? Berarti untuk visi misi dan tujuan sekolah kita tidak berubah jauh, Nje, dengan tahun yang lalu. Cuma ada beberapa koreksi refleksi dari kata-kata. Penulisan kalimat. Oma, terima kasih. Ini kan, terima kasih masukannya. Oke, monggo ini tadi sudah. Nah, sekarang sebelum saya tutup refleksi hari ini, siapa bisa mengulas kembali atau memberi, nanti saya memberi penguatan, panjenengan mengulas kembali tentang visi, misi, tujuan kita dari SDN 02 Madiun Lor apa? Monggo, siapa? Bu Ana mungkin? Disambi boleh loh ya, pakai jajannya disambi. Boleh, monggo, santai saja. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Berdasarkan kegiatan nanti ini, di mana kita mengulas visi misi dan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal supaya rapor pendidikan kita juga semakin meningkat. Saya sangat mendukung adanya perubahan berdasarkan musyawarah dari Bapak Ibu guru semua, karena dengan adanya musyawarah serta perubahan baik itu hanya dari kata-kata maupun ada saran dari berdasarkan kurangnya tanda baca dan lain-lain, itu kan berarti bahwa memang dari sekolah kita Bapak Ibu guru itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi perkembangan kebaikan sekolah. Jadi walaupun sedikit hal sepele itu juga dipikirkan gitu loh Bu. Jadi semoga untuk kedepannya dengan adanya kelompok belajar ini, dengan adanya musyawarah bersama Bapak Ibu guru, semakin menjadikan kita para Bapak Ibu guru di sini menjadi semakin solid untuk mendidik dan mengajar anak-anak, juga bisa memaksimalkan untuk perkembangan anak-anak dan perkembangan sekolah untuk ke depan. Terima kasih. Intinya dari Bu Ana, dengan kegiatan ini kita semakin solid ya, diharapkan semakin memiliki semangat, walaupun hanya merubah sedikit saja, tapi sudah memiliki arti yang luar biasa bagi perkembangan SD yang kita cintai ini, di mana sawah ladang kita itu ya di SDN 02 Madiun Lor, jadi harus kita perbaiki semaksimal mungkin secara bersama-sama. Untuk Pak Wawan mungkin, monggo Pak Wawan, refleksinya hari ini apa Pak Wawan? Visi, tadi perluasan berubah menjadi berbudaya. Membawa efek yang besar ya untuk tujuan Oke, terima kasih Pak Wawan, Bu Hilda, Bu Yesi, Bu Ana, Bu Lisa, dan Bu Nurul atas sumbangsih pemikirannya. Insya Allah untuk Kombel SD kita ini masih kita aktifkan nanti setelah terbentuknya
KSP, nanti kita akan menyusun programnya. Kita perbaiki berdasarkan perencanaan berbasis data, kekurangan kita apa. Mari kita cari program yang top, yang bisa mewujudkan visi, misi, dan tujuan kita. Demikian pertemuan Kombel SD Mada AE terkait bedah visi, misi, dan tujuan SDN 02 Madiun Lor. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu tentang presentasi dari Kepala Sekolah SDN 02 Madiun Lor tentang bedah visi misi tujuan sekolah berdasarkan hasil rapot pendidikan tahun 2024 dengan memanfaatkan Kombel intern sekolah. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kita di kegiatan ke depan berjumpa lagi dalam suasana kegiatan Kombel yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.